Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Agenda sidang hari ini adalah menghadirkan saksi yang akan menguatkan gugatan dan terkait penahanan dan status tersangka yang tidak sah. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin, bagaimana perkembangan sidang? Apakah Thomas Lembong hadir? Siapa saja saksi yang hadir? Ya, selamat pagi Maggie. Persidangan pra-peradilan Thomas Lembong sendiri masih berlangsung. Suasananya seperti ini. Saya berada di luar ruang sidang karena memang sidangnya berlangsung terbuka untuk umum atau untuk publik, dan saat ini sedang mendengarkan kesaksian dari ahli, dan prosesnya sekarang saat ini jaksa sedang melakukan tanya jawab dengan saksi ahli yang bernama Antony Budiawan yang merupakan pengamat politik dan ekonomi dan juga seorang managing director Political Economy and Policy Studies. Dan kalau kita lihat rekam jejak dari Antony Budiawan ini pernah menjadi saksi ahli yang diajukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Presiden Joko Widodo yang merupakan saat itu adalah sengketa pemilihan presiden seperti itu, di mana Joko Widodo saat itu dinyatakan melanggar aturan karena menggunakan bansos sebagai alat kampanye. Nah, Antony Budiawan hadir menjadi saksi ahli. Kali ini juga Antony Budiawan menjadi saksi ahli untuk Thomas Lembong sendiri. Sebelum mendengarkan saksi ahli Antony Budiawan ini di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga menghadirkan Thomas Lembong melalui online seperti itu untuk mendengarkan apa yang dia alami ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024. Saat itu Thomas Lembong mengaku melalui via online, kanal online, dia menyatakan bahwa dia tidak mengerti proses apa yang dia jalani karena dia diundang oleh kejaksaan sebagai seorang saksi dalam kasus impor gula saat dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Nah, pemeriksaan selesai pada pukul 4 sore dan pada pukul 7 dia menyatakan dirinya kaget karena ketika itu langsung diborgol dan dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus impor gula saat itu. Thomas Lembong dalam pernyataannya menyatakan bahwa saat itu dia ingin meminta kehadiran dari penasihat hukum yang dia tunjuk sendiri, namun dari jaksa sendiri mengatakan karena dia tidak memiliki pendamping hukum atau pengacara, maka jaksalah yang menentukan pendamping atau pengacara untuk Thomas Lembong. Dan dalam pernyataannya Thomas Lembong mengatakan bahwa tidak memiliki pengacara bukan berarti dia tidak mampu untuk memiliki pengacara, menunjuk pengacara pribadi seperti itu. Nah, itulah proses-proses yang dialami oleh Thomas Lembong ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Memang ada tanya jawab antara kuasa hukum Thomas Lembong dan Thomas Lembong, namun dari kejaksaan sendiri yang hadir di sidang kali ini mengatakan bahwa seharusnya tidak ada tanya jawab terhadap Thomas Lembong karena memang kehadirannya hanya untuk didengarkan peristiwa apa yang dialami dalam proses pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2024 lalu, sehingga jaksa menolak untuk melakukan tanya jawab atau bertanya kepada Thomas Lembong dan menegaskan kepada hakim, sekali lagi kehadiran Thomas Lembong bukan sebagai saksi, tapi hanya untuk didengarkan pengalamannya, apa yang dialami ketika diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga sampai ditetapkan menjadi tersangka dan dibawa ke rutan Salemba. Seperti itu. Kalau untuk kesaksian saksi ahli yang diajukan dari pihak pemohon, dalam hari ini kuasa hukum Thomas Lembong sendiri, yang pertama memang baru pertama ini adalah Antony Budiawan karena masih ada 4 saksi ahli lainnya yang akan diajukan. Kalau sudah kita bicara tentang background Antony Budiawan ini yang merupakan pengamat ekonomi dan politik, ini Antony Budiawan menjelaskan secara inti bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Thomas Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Memang import gula kali ini adalah import gula yang kondisinya adalah sangat pelik di tahun 2015. Saat itu di tahun 2015, Antony Budiawan mengutip dari pernyataan Sekretaris Asosiasi Gula sendiri, yaitu Ahmad Wijaya, saat tahun 2015 stok gula dalam negeri adalah 325.765 ton. Itu ada di bulan Mei 2015. Sedangkan kebutuhan gula rata-rata nasional Indonesia untuk konsumsi itu rata-rata 200.000 ton lebih seperti itu di setiap bulan. Sehingga untuk menstabilkan gula, pasokan gula dalam negeri, ini khusus untuk konsumsi saja, Maggie, itu dibutuhkan lebih dari
300.000 ton per bulan seperti itu. Dan ini kalau kita lihat dari timelinenya mendekati bulan puasa di mana saat itu konsumsi gula dalam negeri khusus untuk konsumsi saja itu semakin naik. Ini belum berbicara mengenai konsumsi gula untuk produksi atau industri makanan dan farmasi seperti itu. Nah, kalau dari konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kalau kita lihat bahwa seharusnya jika terjadi defisit gula, ini pernyataan Kejaksaan Agung saat itu, seharusnya jika terjadi defisit gula maka yang boleh melakukan impor gula adalah BUMN dan yang diimpor adalah gula putih seperti atau gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Sedangkan yang dilakukan impor yang dilakukan pada saat Tom Lembong menjabat adalah gula kristal mentah yang kemudian diolah oleh beberapa perusahaan swasta seperti itu yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dan dijual ke pasar. Nah, ini juga diajukan pertanyaannya kepada Antoni Budiawan. Antoni Budiawan mengatakan bahwa baik gula kristal mentah dan gula kristal putih memang bisa diadakan impornya, tergantung situasinya. Jadi memang sebenarnya pemerintah itu sudah punya proyeksi, Maggie, kebutuhan gula dalam negeri seperti apa, kebutuhan gula, konsumsi gula nasional dalam negeri dalam 1 tahun itu seberapa banyak, dan kemudian mempertimbangkan cadangan devisa atau kekuatan Indonesia untuk melakukan impor. Sehingga Antoni Budiawan mengatakan bahwa lebih baik mengimpor gula kristal mentah dan kemudian diolah menjadi gula kristal putih karena harganya jauh lebih murah dan kita bisa menentukan sendiri harga jualnya daripada mengimpor gula kristal putih. Jadi, dan ini sudah sesuai dengan Permendak yang dikeluarkan pada nomor Permendak tahun 52 Perindak nomor 527 tahun 2004 yang menjadi payung hukum saat itu untuk melakukan impor gula pada tahun 2015. Dalam peraturannya ini juga bisa beberapa perusahaan swasta atau pihak lain yang punya lisensi atau mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan impor gula, memiliki izin impor gula mentah dan kemudian diolah menjadi gula kristal putih, itu juga ada 11 perusahaan swasta yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan impor gula mentah. Jadi kalau dilihat dari konferensi pers pada tanggal 29 Oktober 2024 bahwa Thomas Lembong melanggar aturan dan menyebabkan kerugian negara, kalau dilihat menurut Antoni Budiawan, dilihat dari peraturan Perindak sendiri tahun 2004 nomor 527 itu yang menjadi payung hukum, tidak ada kesalahan apapun, tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Thomas Lembong karena memang proyeksi kebutuhan gula dalam negeri kita saat itu jarak antara bulan Mei yang hanya 325.000 ton seperti itu tidak mencukupi hingga bahkan sampai akhir tahun. Dan untuk mencukupi surplus gula, jadi patah pernyataan jaksa yang mengatakan bahwa ada terjadi surplus gula. Justru dari asosiasi sendiri mengatakan bahwa kita defisit gula. Dampak defisit gula sendiri kalau menurut Antoni Budiawan itu sangat besar sekali, yaitu PPh akan naik, kemudian juga PPN juga akan naik dan kemungkinan besar akan terjadi PHK karena tidak lagi ada industri makanan yang bisa memiliki pasokan gula untuk kemudian memproduksi makanan-makanan yang membutuhkan gula. Jadi memang gula ini kebutuhan yang sangat krusial di Indonesia seperti itu, Maggie. Jadi keputusan untuk mengimpor gula kristal mentah dan kemudian diolah menjadi gula kristal putih ini juga punya keuntungan. Selain devisa negara yang tidak terlalu banyak keluar dalam proses impor, itu juga akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak karena industri pengolahan tentu saja juga memiliki kebutuhan tenaga kerja seperti itu. Dan Maggie, sekali lagi dalam industri ini, dalam impor gula ini, perusahaan yang ditunjuk, BUMN maksud saya, itu tidak memiliki kemampuan untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Makanya diizinkanlah 11 perusahaan yang memiliki izin untuk mengimpor gula kristal mentah, walaupun status mereka adalah sebagai pengimpor gula rafinasi. Jadi memang dalam Pemerindak ini, peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mengizinkan perusahaan gula rafinasi untuk melakukan impor gula mentah dan kemudian diolah menjadi gula kristal putih dan kemudian dilempar ke pasar seperti itu. Nah, dalam konferensi pers kita balik lagi karena dasarnya adalah penetapan tersangka. Ketika kita mengingat lagi konferensi pers itu menyatakan bahwa salah satu juga penetapan Tom Lembong menjadi tersangka karena tidak ada operasi pasar. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh
Antoni Budiawan sebagai saksi ahli mengatakan operasi pasar itu adalah tanda bahwa pemerintah tidak memiliki kecakapan atau tidak memiliki proyeksi berapa sebenarnya kebutuhan gula dalam negeri sendiri, seperti itu, konsumsi gula dalam negeri, sehingga ketika masa jabatannya Tom Lembong tidak ada operasi pasar karena pemerintah sudah menyiapkan sebenarnya berapa jumlah konsumsi gula yang dibutuhkan dalam negeri. Saat terjadi operasi pasar itu tandanya menurut Antoni Budiawan pemerintah tidak memiliki jumlah pasti atau bahkan ada kesalahan perhitungan atau proyeksi tentang kebutuhan gula dalam negeri. Seperti itu, Maggie. Jadi kemudian kenapa tidak ada operasi pasar? Sekali lagi karena menurut Antoni Budiawan, Menteri Perdagangan saat itu sudah memiliki proyeksi kebutuhan gula dalam negeri dengan melakukan impor gula dan mengajak kerjasama 8 perusahaan swasta yang memiliki lisensi yang ditunjuk oleh BUMN karena memiliki lisensi untuk melakukan impor pengolahan gula mentah yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Jadi tidak perlu ada operasi pasar seperti itu. Memang operasi pasar bisa dilakukan di saat-saat tertentu untuk menstabilkan harga, tapi saat itu tidak perlu ada operasi pasar menurut Antoni Budiawan. Nah, saat ini Antoni Budiawan masih terus memberikan kesaksiannya. Tadi saya sempat mendengar jaksa bertanya, ada berapa jumlah produsen gula, pabrik pengolahan gula kristal putih. Antoni Budiawan cuma menjawab ada sekitar 63 perusahaan, namun ini tidak cukup untuk mengolah atau memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, sehingga memang harus ada pertimbangan dan Antoni Budiawan sekali lagi menggarisbawahi bahwa lebih baik mengimpor gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih karena selain menyelamatkan devisa karena lebih ringan, devisa negara lebih murah, dan juga penyerapan tenaga kerja lebih murah dan juga dilempar ke pasar, ke publik juga jauh lebih murah daripada langsung mengimpor gula kristal putih. Tapi sampai sore nanti masih ada 4 saksi lagi yang akan dihadirkan oleh pihak pemohon sendiri atau dari kuasa hukum Thomas Lembong. Maggie. Kami akan terus memantau perkembangan kasus Thomas Lembong. Terima kasih Irin Wardani atas laporannya. Selamat bertugas kembali.